Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat siang juga teman-teman. Ya, hari ini kita back to basic. Kenapa? Karena banyak orang-orang baru di grup kita yang baru akan memulai melakukan terapi biomedis menggunakan protokol dokter Senjaya. Ya, sehingga kita harus memulai lagi dari awal. Ya, tapi sekarang kita bersyukur kita bisa direkam sehingga nanti untuk selanjutnya mereka tinggal kita arahkan untuk menonton rekaman ya yang nanti kita upload di YouTube, jadi kita lebih mudah ya. Oke, hari ini kita akan mengenal tes biomedis Ashira ya. Jadi ini sebenarnya kalau ngomong tes biomedis itu ya sama aja ya kayak tes biomedis yang lain. Ashira itu nama mesinnya ya, yang dites sama aja ya, macamnya sama aja ya, tetapi metode yang digunakan berbeda, mesin yang digunakan berbeda. Dan mengapa ini menjadi rahasia kita untuk mempercepat anak untuk progres? Ya karena pemeriksaannya lengkap. Kemudian dari pemeriksaan ini kita bisa mengetahui ya masalah utama, ya akar masalah utamanya apa. Kemudian kita juga bisa tahu bahwa prioritas terapinya apa, ya sehingga kita bisa membuat program terapi terbaik untuk anak-anak. Ya. Demikian juga di presentasi hari ini akan kita sampaikan ya. Idealnya ya seperti ini ya, semua dilakukan seperti ini idealnya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi beberapa orang tua yang masih terkendala, misalnya terkendala biaya, terkendala tempat tinggal, kita akan tetap berikan solusi ya. Ini sengaja ya saya buat gambar e-flyernya di depan supaya nanti kalau di-upload di YouTube sudah bisa dibaca judulnya tentang apa. Dan di sebelah kita lihat adalah foto Dr. Mariska ya, buat teman-teman yang di daerah ya yang belum pernah ketemu Dr. Mariska ya, sometime ya kalau ketemu orang cantik ini sahabat tahu kalau ini dokter ya, mukanya sangat imut, orangnya sangat baik ya. Jadi nanti nggak disangka dokter ya, dikira anak-anak nanti ya. Jadi sahabat saya tahu lah ini anak saya ya. Nanti someday dia yang akan keliling ya, keliling ke cabang-cabang ya untuk membantu orang tua semua. Ya. Oke, kita ngomong Ashira. Ashira itu apa tuh? Ashira itu namanya mesin. Ya, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya, mesinnya ya, kecil ya, mungil ya. Tapi semua dioperasikan dengan komputer, makanya kecepatannya tinggi ya. Bisa memeriksa apa aja. Waduh, banyak banget Bapak Ibu. Seperti kita punya laboratorium sendiri ya. Luar biasa sekali ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong punya laboratorium sendiri itu ya Ashira bisa dipakai untuk mengerjakan apa aja ya, untuk tes apa aja bisa ya. Seperti halnya kalau kita ngomong, dok, apakah yang dites ini untuk tes anak autis? Ya, sebetulnya medical check up ya. Tapi kebanyakan poin-poin yang kita ambil, karena ya nggak bisa semua kita lakukan, terlalu banyak ya. Ashira itu punya data kurang lebih yang punya kita sekarang ya, yang di Surabaya, ya di Bekasi, di Cirebon ya. Itu database-nya kita itu sekitar lebih dari 90.000 ya, mungkin mendekati 95.000 data ya. Sedangkan yang kita pakai untuk meriksa Ashira itu kurang untuk anak-anak yang katanya autis itu datanya kita pakai itu 16.000 ya. Jadi banyak pertanyaan, dok bisa nggak dipakai untuk meriksa penyakit lain? Oh bisa ya, banyak ya bisa ya. Ada yang kita cek untuk hipertensi, diabetes, kanker, wah hampir semua penyakit lah ya kita kerjakan ya. Tapi saat ini saya lebih fokus ngurusin untuk anak-anak yang katanya autism ya. Jadi mesinnya kayak gini, nanti tampilan di mesin yang saya lihat ya seperti yang ada di layar itu ya, yaitu yang kelihatan di layar komputernya ya kayak gitu gambarnya ya, warna-warni kayak gitu ya. Nah, nanti kalau di Bapak Ibu beda ya tampilannya ya. Dan saya rata-rata nggak mau ngeprint ya. Kenapa ngeprint? Ya halamannya kan banyak ya, lebih dari 100 ya. Ngabis-ngabisin pohon ya. Karena apa ya? Semua kertas dibuat dari pohon ya. Habis nanti. Lebih baik kita pakai media online ya. Jadi menghemat. Ya. Oke. Sambil saya memasukkan orang-orang yang baru datang ya. Ashira, oke. Kita lihat lagi Ashira. Apa aja dong yang bisa diperiksa? Oh, ini loh yang banyak bisa diperiksa ya. Banyak banget ya. Jadi ini pemeriksaannya bukan secara biokimia.
Ini pemeriksaannya secara biofisika. Jadi yang diperiksa adalah energetiknya atau frekuensinya. Dicocokkan dengan database yang ada di dalam mesin. Ya. Jadi dia bisa ngecek apa aja, hampir semuanya bisa dicek. Ya. Jadi ada alergi, ada kekurangan asam amino, ada yang untuk anti-aging, yang untuk antibody, bakteri, everything lah ya. Jadi diperiksa everything. Nah hari ini kita akan menunjukkan apa saja sih kalau seandainya Bapak Ibu melakukan tes Ashira untuk anaknya, apa yang kita tes. Hari ini mau saya ungkapkan semua detail, terutama buat Bapak Ibu yang belum tes, yang belum tahu manfaatnya, gunanya tes ini untuk apa. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Jadi dari sisi biomedis Bapak Ibu, yang disebut autism itu seperti ini loh. Jadi otaknya itu down ya. Jadi otaknya itu yang kena masalah ya. Jadi otaknya yang kena masalah. Ternyata diselidiki sama seorang ahli lalu dibuatkan gambar ringkasan yang ada di layar. Ya, kita lihat di layar tadi bahwa penyebabnya apa? Salah satunya itu adalah racun dari jamur. Ya, jadi kalau kita ngomong seperti itu, berarti kita ngomong ini kemungkinan adalah suatu keadaan yang disebut dysbiosis. Ya. Jadi nanti tolong dicari sendiri definisi dari dysbiosis apa. Saya selalu mengatakan dysbiosis itu adalah gangguan ya antara yang baik ya. Apa yang baik ya? Makhluk hidup lah ya. Mikroorganisme ya, ada kuman, ada bakteri, ada apa yang baik ya yang dibutuh. Baik itu artinya dibutuhkan sama tubuh ya. Yang jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan yang kurang baik ya, atau yang baik tadi jumlahnya berlebihan sehingga akhirnya bermasalah buat tubuh ya. Jadi intinya dysbiosis itu adalah terjadinya gangguan keseimbangan mikroorganisme lah, kita ngomong kayak gitu ya, yang dampaknya dapat merugikan tubuh. Nah, salah satunya racunnya itu dapat mempengaruhi otak ya. Anaknya bisa stimming, bisa loncat-loncat, ya, bisa jinjit, anything. Nanti akan saya bahas di, kita ngomongnya apa ya kayak gini ya, seminar atau kuliah ya. Ya, kuliah seminar berikutnya ya. Ya, tiap bulan ya kita akan adakan di minggu kedua ya. Nanti akan saya carikan topik yang pas ya, yang sesuai. Kemudian ini dari jamur, jamurnya tumbuh subur. Nah, jamur tumbuh subur ini gara-gara apa? Salah satunya gara-gara pemakaian antibiotik atau vaksinasi. Ya, ini ada jalur-jalurnya digambarkan kayak gini ya sama mereka ya. Nah, nanti kita ingin tahu gitu loh. Apakah di Ananda ya, di anak kita ada masalah dysbiosis ya. Kalau seandainya di anak kita ada masalah dysbiosis, apakah dari pemakaian antibiotik, apakah dari vaksinasi, ataukah dari yang lainnya? Ya, kenapa ngomong vaksinasi ini, Bu, Bapak Ibu? Ya, hubungannya sama merkuri, karena pengawetnya itu merkuri. Kalau sekarang pengawetnya aluminium. Ya, nanti kita mau lihat, jadi masalahnya di mana. Yang kedua adalah masalah undermetilasi. Undermetilasi itu sudah ada ya, kita jelaskan di Telegram ya, Telegram autism ya. Di situ disebutkan kita itu bisa mengenali gejala-gejala undermetilasi dari anak. Kalau anak-anak itu mulai menunjukkan gangguan alergi di pernafasan, di hidung ya, hidung mampet lah, hidung buntu lah, kemudian ada meler lah ya. Produksi cairannya itu berlebihan. Ya. Jadi itulah tanda-tanda dari undermetilasi. Ya. Dok, main ludah. Dok, ngeces. Dok, air matanya tidak pernah berhenti, dok, banyak banget. Nah, itu satu tanda-tanda dari undermetilasi. Nah, tanda-tanda undermetilasi, kalau kita ngomong di masalah perilaku, itu anak yang, waduh, amit-amit, gampang ngamuk, emosinya tinggi banget, ya. Kemauannya itu kekeh, ya, nggak mau dibelokin, yang maunya ya itu, nggak bisa dinegosiasikan. Itu termasuk suatu keadaan yang undermetilasi. Itu semua nanti Bapak Ibu bisa baca di Telegram ya. Kalau Bapak Ibu sudah buru-buru ingin tahu, sebenarnya di Telegram itu lengkap ya, harus dicari satu-satu ya di Telegram yang autis biomedis. Ini kaitannya sama apa? Sama neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu apa? Itu chemical ya, bahan chemical di otak yang meneruskan informasi dari ujung saraf satu ke ujung saraf yang lain. Nah, kalau informasinya salah, terjemahnya salah, ya tindakan yang dihasilkan akan salah. Nah, ini yang terjadi di anak-anak kita ya, karena keadaan undermetilasi, keadaan kekurangan gizi, dan atau kalau tadi saya baru tahu ya, gizi itu nggak selamanya kurang ya, tapi ada yang bilang gizi itu bisa karena salah gizi ya, salah informasi ya. Jadi ya menarik ya, dari dokter
Ongko tadi ya, ngasih tahu ya. Oke, ya, terima kasih dikasih tahu sama dokter Ongko, guru saya di Malang ya. Jadi dia bilang ahli gizi itu belum tentu kurang gizi loh. Bisa saja tubuhnya yang salah menerjemahkan ya. Jadi ya cukup gizi tapi salah, tubuhnya nggak bisa mencerna. Oke, bisa diterima lah ya. Kita masih oke. Jadi sementara kita oke. Yang penting kita bisa mengatasi keadaan tadi. Ya, neurotransmitter ini gangguannya bisa nanti dilihat ya. Salah satunya hubungannya nanti sama genetik ya. Nah sekarang lagi tren nih kalau ngomong genetik ya. Mulai tahun 2000 berapa ya? Kalau para ahli menemukan kalau nggak salah mulai tahun 2003 ya sudah selesai studinya. Makanya di Asira juga kita sudah punya ya tesnya ya. 2003 selesai studinya menghabiskan biaya berapa miliar ya, berapa billion pound sterling katanya ya. Akhirnya ditemukan 3 miliar gen ya yang bisa diidentifikasi ya, bisa diidentifikasi dilihat yang ceritanya ya sama kayak ceritanya kita yang biasa yang di rekaman video yang lalu ya, baik di Facebook Live maupun di YouTube ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bahwa kita punya Facebook group ya, Protokol Dokter Senjaya ya, di situ juga ada rekaman ya, rekaman cerita ya, bincang-bincang konsultasi. Nah, saya juga cerita ya tentang nutrigenomik ya. Jadi metilasi, kita kenalnya tes epigenetik metilasi zaman dulu. Itu namanya zaman dulu ya. Kemudian sekarang namanya jadi lebih keren ya, namanya jadi nutrigenomik ya. Yaitu nutrisi yang mempengaruhi kinerja dari gen, di mana gangguan tersebut akan mengakibatkan resiko terjadinya penyakit tertentu yang nggak ada bedanya dengan metilasi, sama aja. Ya. Kamu kekurangan sesuatu ya suatu saat kamu akan jadi penyakit tadi dan itu bisa diperbaiki ya. Ya. Jadi di Asira ada tes itu. Ya. Nah di Prodia mulai tahun 2018 ini sudah ada ya. Saya akan ralat ya di video-video saya yang lalu karena saya kurang informasi. Waktu itu saya bilang sekitar 17 jutaan ya. Ternyata tadi dapat informasi ya, kemungkinan akan saya upload videonya di YouTube ya. Bukan di YouTube ya, di Facebook group ya, bahwa biaya tes untuk nutrigenomik ya, untuk mengetahui resiko terjadinya penyakit kanker itu 7 juta. Ya, jadi lebih murah Asira ya. Asira cuma 3,5 juta. Kita nggak cuma mengetahui penyakit kanker, tapi juga penyakit yang lain-lainnya ya, ada hipertensi, ada rematik, ada Alzheimer. Kalau di mereka dibedakan ya. Ini untuk kanker, kanker yang apa? Untuk yang ini apa ya? Mungkin yang saya dengar salah ya, karena mungkin 17 juta itu kalau lengkap, saya nggak tahu lah ya. Jadi sementara ini saya cuma tahu di mesin kita Asira pemeriksaan nutrigenomik atau yang kita sebut di sini metilasi itu ada ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, pasti kita bisa mengerjakan ya, dan biayanya nggak mungkin kita tambah. Dok kalau gitu dinaikkan aja dok harganya dok, 3,5 terlalu murah. Enggak lah ya, sudah cukup lah buat saya ya, 3,5 juta is oke. Ya, malah turun sekarang ya, kalau Bapak Ibu tahu lagi ada promo ya lewat Wellpro ya. Semua yang mendaftar di sana atau beli dari agent-agentnya Wellpro ya, mereka akan mendapatkan diskon 500.000 untuk tes Asira ya itu. Oke, berikutnya apa? Brain inflamasi ya. Brain inflamasi ini yang paling heboh ya. Inilah nanti yang hari ini mau saya ajarkan ke orang tua caranya mengatasi brain inflamasi, terutama buat orang tua yang belum ada BICOM ya. Belum ada BICOM di daerahnya, sehingga cara ngatasinya apa? Kita pakai suplemen ya, suplementasi. Makanya saya cukup heran ya, banyak orang tua ya gimana ngomongnya ya, yang orang tua itu nggak ngerti gitu loh. Dipikir kalau terapi itu cukup cuman suplemen aja. Enggak ya. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan suplemen, ada juga hal-hal yang nggak bisa diselesaikan suplemen. Oke dok, kalau gitu terapinya BICOM aja dok. Enggak juga. Ya, ada yang bisa diselesaikan BICOM dan ada yang nggak bisa diselesaikan sama BICOM. Ya, misalnya apa? Dok ngasih kuman. Ya gimana caranya BICOM mau masukin kuman ke dalam tubuhnya anak? Ya nggak bisa, ya tetap harus masuk sinbio dari luar. Ya, jadi banyak orang tua yang salah menerjemahkan ya. Jadi kalau terapinya ini ya satu set ini sudah lengkap ya, terapi BICOM itu termasuk suplementasi ya. Jadi nggak ada yang sepotong-sepotong. Jadi jangan salah paham. Nah nanti kalau ngambil kesimpulan sendiri, nggak dikonsultasikan, apalagi nggak rajin nonton video, mau-maunya sendiri. Kalau Anda nggak progres, jangan salahkan kita. Ya. Ini banyak kok kita ketemu ya di
di luaran sana ya, di grup saya loh ya, terutama di grup saya, sudah terapi Bicom loh. Ada yang punya pendapat, sudah Bicom aja nggak perlu suplemen. Ya kami tahu memang biayanya jadi nambah ya karena beli suplemen karena terapi Bicom. Tapi ingat, Bicom itu cuma seminggu sekali. Anakmu makan tuh sehari bisa berapa kali? Kalau nggak dibantu suplemen apa bisa? Apalagi masih awal-awal.